An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi hatta idza kuniyat alaihi hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي صحيح البخاري في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمهم ولا يسلمهم ومن كان في حاجة أخيه kana Allahu fi hajatihi wa man farraja musliman kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu anhu yaumal qiyamah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan dia tidak membiarkannya untuk dianiaya. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang menutupi aib saudaranya, atau siapa yang menutupi aib saudara seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadirin jemaat rahimakumullah, begitu banyak dan begitu besar tanggung jawab kita sebagai seorang muslim terhadap saudara kita. Dan salah satu tanggung jawab tersebut ialah untuk tidak mendolimi diri kita sendiri dan tidak mendolimi orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis di paragraf yang pertama, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim lainnya. Dia tidak mendoliminya dan dia tidak membiarkannya untuk dianiaya. Dia dalam hadis akhirnya, kalimat akhirnya, dia tidak menzaliminya dan dia tidak membiarkannya untuk dianiaya. Jikalau kita melihat seorang muslim atau saudara kita yang menzalimi orang lain atau menzalimi saudara kita, maka wajib bagi kita untuk menolong keduanya. Menolong orang yang menzaliminya dan menolong orang yang terzalimi. Seperti di hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman wa madluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana zaliman. Saya akan membantunya, saya akan menolongnya jika dia memang terzalimi.
fa kaifa ansuruhu idza kana huwa zaliman? Bagaimana saya mencarinya, menolong orang yang berbuat zalim? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahjuzuhu aw tamna'hu minadz zulmi fadzalika nasruhu. Cegah dia, halangi dia untuk tidak berbuat zalim. Itu merupakan caramu untuk menolong dia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kezaliman sering terjadi di hadapan kita, sering terjadi di sekitar kita, dipertontonkan di hadapan kita dari hari ke hari, tanpa adanya rasa malu, tanpa adanya rasa takut dari si pelaku, bahwa kezalimannya ini akan mendatangkan keburukan pada hari di mana tidak berguna dinar dan dirham, yaitu hari kiamat. Seolah-olah para pelaku kezaliman lupa bahwa Allah senantiasa mengawasi perbuatan mereka. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada mereka, tidak menurunkan sanksi kepada mereka ketika mereka masih berada di dunia? Jawabannya adalah lain seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ibrahim ayat 42, "Wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Dan janganlah kau mengira bahwa Allah lalai, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya kami menangguhkan mereka, menangguhkan siksa mereka sampai pada hari yang ketika itu mata mereka terbelalak. Kemudian di ayat ini ditafsirkan oleh Main bin Mihran, seorang mufasir, "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Qala yal wa'id, al-wa'idu lidh-dhalim wa ta'ziyatu lil madhlum. Bahwa ayat ini menerangkan bahwa wa'id lidh-dhalim, janji siksa untuk orang-orang yang berbuat zalim, wa ta'ziyatu lil madhlum, yaitu hiburan untuk menghibur orang-orang yang terzalimi. Kenapa sampai dikatakan sebagai takziah? Takziah untuk orang-orang yang terzalimi. Jelas, karena ketika di dunia orang-orang yang terzalimi tidak mampu membalas perbuatan mereka, kemudian Allah menangguhkan siksa atas mereka di akhirat. Ketika Allah mengadab mereka dengan siksaan yang sangat pedih, Allah pertontonkan adab tersebut di hadapan orang-orang yang dulu pernah terzalimi, sehingga dikatakan sebagai takziatul lidh-dhalim. Wal qawlu fi ta'wil qaulillahi ta'ala. Kemudian ayat ini ditakwil, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'ina ru'usihim la yartadduna ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Yaqulullahu ta'ala dzikruhum, innama yu'akhiru rabbuka ya Muhammad ala haula'i alladhina yadhlimunaka ala haula'i alladhina yadhlimunaka wa yajhaduna nubuwatak wa yukadzibunaka ila yaumin tashkhasu fihi al-absar. Ya Muhammad, sesungguhnya kami mengakhirkan adab mereka, orang-orang yang zalim, orang-orang yang mengkhianati kenabianmu, orang-orang yang menghinamu, ila yaumin tashkhasu fihi al-absar, sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Innama yu'akhiru iqabahum wa inzalu 'adzab bihim. Dan kami tunda adab mereka, dan kami tidak menurunkan siksa atas mereka ketika mereka berada di dunia. Alasannya ila yaumin tashkhasu fihi al-absar, sampai hari di mana mata mereka terbelalak. Wa dzalika yaumul qiyamah, dan hari itu dikatakan sebagai hari kiamat. Saudara-saudara muslim yang berbahagia, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang ini, marilah kita sibukkan diri kita, isi setiap waktu di bulan ini untuk menyibukkan diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita, untuk mencari semua kesalahan-kesalahan kita, menyibukkan diri untuk beribadah. Seberapa banyak tangan ini menzalimi saudara kita, seberapa banyak tangan ini mengambil yang bukan haknya, seberapa banyak kata-kata yang keluar dari lisan kita, yang akhirnya kata-kata tersebut menyakiti saudara kita. Kita mengira bahwa saudara kita yang kita ajak bicara senang, bahagia dengan candaan, dengan celotehan yang pernah kita lakukan terhadap dia. Tapi ternyata hati manusia siapa yang tahu? Di dalam hatinya menyimpan rasa marah, rasa takut, dendam, benci.
Pernahkah kita berpikir di dalam benak kita ketika ribuan mata terlelap dalam keheningan malam, ada seseorang yang masih terbangun, yang terjaga matanya, mendoakan untuk kita, mendoakan keburukan untuk kita atas kedzaliman yang pernah kita lakukan? Pernahkah terpikir dia sudah terzalimi dan dia berdoa di sepertengah malam? Dua syarat mustajabnya doa: terzalimi dan berdoa di setengah malam. Ingatlah perkataan ini dan ingatlah nasihat ini. Ketika kita menyakiti hati seseorang, maka pada saat itu juga kita mendaftarkan hati kita untuk disakiti di masa yang akan di masa yang akan datang. Sebagaimana kezaliman yang kita lakukan pada saat hari ini akan menuai di masa yang akan datang. Wa fi Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'ardihi aw syai'in faljatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kanat lahu 'amalun salih ukida minhu biqadri madlamatihi fa in lam takun lahu hasanatun ukida min sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah berbuat aniaya, berbuat zalim terhadap kehormatan saudara muslimnya, atau berbuat sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya, meminta maaf, meminta keridhoannya pada hari ini, yaitu ketika dia masih berada di dunia. Jika dia tidak lakukan, maka ketika di akhirat nanti, jikalau dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Dan jikalau dia sudah tidak memiliki kebaikan atau hasanat, maka keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya di antara prinsip Islam yang paling mendasar adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan memerangi segala bentuk kezaliman. Karena kemakmuran, kesejahteraan, berikut kedamaian dan ketenangan hanya dapat diraih manakala dua hal di atas terrealisasi dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim dan tidak menghendaki adanya kezaliman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman untuk dirinya sendiri. Fima rawa an Rabbih tabaraka wa ta'ala, ya ibadi inni zalamtu nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Sebagaimana yang telah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, hai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku untuk tidak berbuat zalim, dan perbuatan zalim itu pun aku haramkan di antara kalian. Para hadirin salat Jumat yang berbahagia, sudahkah kita mengambil pelajaran besar dari hadis di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Rahman yang memberikan rezeki kepada kita mengharamkan dirinya untuk tidak berbuat zalim, sedangkan kita hambanya yang diberi rezeki, yang diberikan kekuasaan, kedudukan, tahta, harta, mampu berbuat zalim. Sementara Sang Rahman mengharamkan dirinya untuk tidak berbuat zalim. Sungguh kita ini kaum yang melampaui batas. Apakah derajat kita lebih tinggi dari Allah sampai kita tidak berpikir lagi ketika kita hendak melakukan perbuatan zalim? Jangan daftarkan diri kita untuk menjadi orang yang rugi, untuk menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti atas kesalahan dan kezaliman yang pernah kita lakukan selama di dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi.
hatta idza kuniyat 'alaihi hasanatuhu qabla an yuqdama 'alaihi ukhidha min khatayahum faturihat 'alaihi summa turiha finnar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami ialah orang yang tidak mempunyai uang, orang yang tidak mempunyai harta." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagaimana dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilempar ke dalam neraka." Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurna 'alal qaumidh dhalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih walata umurina ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba'u ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min 'adzabin nar. Ibadullah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.